Hey guys, balik lagi sama Haru. Tanggal 10 Oktober kemarin kebetulan adalah Mental Awareness Day. Jadi hari ini aku mau bikin konten buat kalian yang lagi stres, lagi banyak beban pikiran, lagi banyak cemas atau apapun itu yang bikin hidup kalian tuh terbebani, merasa terbebani gitu loh, tertekan. So, aku namain spread kali ini adalah apa yang kalian lagi alami sekarang ini. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like videonya, dan nyalain notifikasi kalian. Enjoy the show. So, pick a card kali ini aku udah bikin tebarannya ya. Di sini di depan aku nih udah ada 3 buah kartu, 3 pilihan kartu ya. Masing-masing ada batunya seperti biasa, seperti videoku yang lainnya. Nah, satu tumpuk itu isinya 5 kartu. So, aku akan jelasin sedikit mengenai tebarannya ya. Yang pertama kita akan ngelihat apa yang bisa saya ubah. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara melakukannya. Jadi gimana sih caranya kita bisa melakukan atau mengubah hal tersebut. Yang ketiga, pelajaran hidup atau hal apa yang tidak bisa diubah, apa yang nggak di dalam kuasa kalian untuk bisa diubah gitu loh. Terus yang keempat, ada aspek apa dalam hidup saya yang sedang berubah karena pelajaran hidup yang sedang dialami sekarang ini. Yang kelima, ada apa yang akan saya pelajari setelah ini semua berakhir. So, seperti biasa ya, aku mau kalian tenang dulu sebelum memilih kartunya. Kalau misalkan memang kalian butuh waktu tambahan untuk pilih kartunya, kalian boleh pause video ini. Oke? So, di depan aku udah ada 3 kartu. Silahkan dipilih. Oke, jadi kita akan mulai dari kartu yang paling kiri ya. Yang kartu pertama dengan batu warna merah di batunya ya. Kalau kalian pilih kartu yang ini, kita lihat hasilnya ya. So, tebarannya akan menjadi seperti ini. Oke, ini hasilnya. Kalau misalkan kita lihat, kita akan mulai dari nomor 1 dulu ya, sebelah sini. Jadi, apa yang bisa saya ubah? Nomor 1 di sini ada Six of Swords ya, yang artinya apa yang harusnya kalian ubah adalah, yang bisa kalian ubah adalah, kalau kita lihat, perhatiin gambarnya di sini, Six of Swords itu ditaruh artinya lebih ke arah voyage ya, atau misalnya kalian ada perpindahan suatu lokasi, mungkin kalian bisa pindah lokasi dari lokasi yang sekarang. Misalnya kalian mau kalian tuh pindah kota atau pindah ke luar negeri atau bagaimanapun itu, pokoknya kalian harus mengubah lingkungan kalian. Itu dulu yang pertama. Biar kalian tuh memang, kalau aku lihat ya dari energinya, yang aku lihat di sini kalian itu sangat-sangat berpatok sama lingkungan kalian. Baik itu circle, baik itu keluarga, mungkin kalian nggak tahan tinggal sama keluarga, mungkin kalian nggak enak nih sama teman-teman kalian yang sekarang ini. I don't know, tapi intinya kalau misalkan lihat dari sini, kalian harus bisa mengubah atau beradaptasi ulang dengan lingkungan kalian. Kalau misalkan memang kalian nggak mampu untuk keluar karena kalian ada unfinished business, atau misalkan memang on budget atau kayak gimana pun, kalian bisa mulai beradaptasi lagi sama lingkungan kalian, ya. Terus bagaimana sih cara melakukannya? Kita akan lihat di sini. Di sini ada kartu King of Cups ya, tebaran nomor 2. King of Cups di sini kita ngomongin soal bagaimana kalian bisa mencintai hal-hal yang bukan passion kalian. Jadi kita ngomongin soal toleransi ya guys. Toleransi kalian itu harus lebih ditingkatin lagi. Karena di sini King dan bukan Queen ya. Kalau misalkan kita lihat dari King-nya sendiri itu bagaimana caranya ya, kalian harus bisa berpikir lebih logis. Meskipun kalian memang, kalau aku lihat, meskipun kalian bukan cewek nih ya, sorry, kalian cara pikirnya tuh agak feminim. Kalian masih sering membawa perasaan ke berbagai macam hal
ya, sehingga ya itu membuat kalian tuh susah untuk beradaptasi. Seperti yang tadi aku bilang tadi, di sini kalian harus adaptasi, ya. Jadi King of Cups, kalau kalian lihat di sini adalah sosok yang sangat-sangat bijak, sangat-sangat lemah lembut tapi juga kuat karena dia king. Dia harus menjaga image-nya, ya. Kalian harus jaga image, kalian harus jaga posisi kalian. Itu semua achievement kalian. So, ya kalau misalkan memang kalian nggak bisa keluar dari tempat kalian, zona nyaman kalian harus beradaptasi ulang. Terus kita akan lihat pelajaran hidup atau hal apa yang tidak bisa diubah, ya. Di sini nomor 3 ada The Hangman. Memang ini keadaan yang sudah fixed, ya. Dalam artian nggak bisa diubah terlalu banyak karena ini semuanya lebih ke arah perspektif, ya. Jadi kalau misalkan kita lihat The Hangman di sini, memang ini kartunya stagnation. Kalian harus bisa mengubah sudut pandang kalian. Jadi ya meskipun agak sedikit aneh atau misalkan memang itu bukan hal yang biasa saya lakukan, atau misalkan kalian nggak setuju dengan berbagai macam topik, tapi kalian harus bisa mulai menerima hal tersebut. Akan jauh lebih bijak untuk kalian juga untuk nggak terlalu kaku sama diri kalian. Luasin aja, legowoin gitu loh, ya. Jadi ini hal yang nggak bisa diubah, memang lebih besar daripada yang kalian kira. Mungkin kalian punya cita-cita mau mengubah dunia. Let's start from ourselves first, oke? Kita mulai dari diri kita dulu, baru kita mengubah dunia, gitu. Memang impian kalian besar, ambisi kalian besar gitu loh, tapi nggak semuanya bisa dicapai dalam waktu yang sangat-sangat singkat, dan kalian harus tahu itu, ya. Terus kita akan lanjut ke kartu keempat, ya. Sini ada aspek apa dalam hidup saya yang sedang berubah karena pelajaran hidup yang sedang dialami, ya. Page of Pentacles di sini bisa aja berarti orang, kalau kita ngelihat page-nya dulu nih, ya. Page itu kan orang yang orang yang suka belajar, orang yang posisinya tuh paling rendah dalam kasta royal, ya. Kalau misalkan di Remi ada Jack Queen King, kalau misalkan di sini kan Page Knight Queen King. So, ini termasuk kasta yang paling rendah. Artinya kita harus bisa belajar banyak. Kalian tuh lagi diberi pengetahuan, ya, pengetahuan mengenai aturan atau hal-hal material lainnya di sekitar kalian gitu loh. Jadi mungkin kalian orangnya old school, mungkin kalian terlalu terpatok sama suatu tradisi atau suatu barang. Misalnya kan ada aja ya peninggalan-peninggalan keluarga misalnya yang memang nggak boleh dimodif atau misalnya kayak gimana. But we're talking about now, bukan dulu, ya kan? Jadi aspek tersebut ada yang harus kalian buang. Mungkin beberapa tradisi keluarga, aku ambil contoh yang agak sedikit brutal, ya. Misalnya ada beberapa tradisi kita yang, atau tradisi dunia lah ya, nggak usah tradisi kita, tradisi dunia yang melegalkan kanibalisme, misalnya contoh doang nih, ya. Aku nggak berusaha nge-mention apapun, tapi it's just example, ya, it's just an example. Mungkin itu aspek yang lagi berubah di dalam diri kalian. So, mulailah belajar untuk menerima hal-hal lain di luar kalian yang awalnya nggak kalian setujuin, kayak yang tadi aku bahas di Hangman, ya. Terus apa yang akan saya pelajari setelah ini semua berakhir, ya. Sini ada Ten of Wands. Mungkin memang menjadi suatu beban mental atau tanggung jawab yang cukup tinggi untuk kalian, tapi ada rasa puas, ada rasa lega gitu loh kalau misalkan kalian sudah berhasil melalui semua ini. Itu arti Ten of Wands, ya. Kalau misalkan kalian lihat di sini, mungkin nggak kelihatan ya, tapi di sini di backgroundnya Ten of Wands ini ada rumah, ya. Berarti orang yang lagi berusaha
membawa 10 tongkat ini untuk nyampe ke rumah. Memang itu tongkatnya berat ya, tapi ya seperti problem kita, berat. Tapi begitu kalian sampai rumah, ada rasa, wah akhirnya udah di rumah nih, akhirnya gue udah bisa lega, udah bisa hura-hura, udah bisa rebahan maybe, iya kan? Gitu. Jadi apa yang akan kamu pelajari adalah beban semua yang kalian tanggung, proses untuk kalian bisa sampai ada di titik yang kalian mau sekarang ini. Itu rewardnya, itu hasilnya, itu gift yang dikasih ke kalian. Mau itu kalian diomelin bos, mau itu kalian dipecat, atau mungkin kalian lagi ada masalah ya, masalah dalam percintaan kalian, atau kalian lagi berantem sama teman kalian. Itu semua pelajarannya. Memang pelajarannya tuh is like a hard pill to telan ya, untuk ditelan tuh susah. Tapi you will get a new perspective, kalian akan dapat perspektif baru, dan kalian akan menjadi jauh lebih kuat aja untuk sekarang. So, in summary, kalau misalkan aku boleh ringkas dari apa yang kita bahas di sini adalah it's all about endurance. Bagaimana kalian bisa bertahan sekali lagi, pushing your limit, expanding your perspective. Itu penting banget di sini ya. Jadi itu rewardnya untuk kalian. Semua ini akan berakhir secara bahagia. Oke? You just need to come home. So that's it untuk kalian yang tadi pilih kartu nomor 1 atau batu warna merah sebelah kiri tadi. Sekarang kita akan bahas buat kalian yang pilih kartu kedua. Oke guys, jadi sekarang di depan aku udah ada kartu nomor 2 dengan batu warna ungu ya. Ini batunya, sih warna ungu. Berikut hasil bacaannya ya. Oke. Ada Death, Queen of Cups, interesting ya. Tadi di tebaran yang kartu pertama tuh ini ya King of Cups. Oke, kita akan mulai dari kartu nomor 1 ya. Di sini ada Death, kartu Death di sini. Ya, apa yang bisa saya ubah? Death, kalau kita perhatiin di sini ada sosok si Grim Reaper-nya ya, sama si orang yang bentar lagi akan mati. Oke, that's so dark. But anyway, Death di sini nggak melulu mengenai kematian. Mungkin kematian secara spiritual atau secara habitual itu juga bisa, nggak harus selalu fisik. Jadi kalian jangan takut dulu. Di sini Death, apa yang bisa saya ubah adalah diri kamu sendiri. Dalam artian, semua orang pasti harus mulai berubah dari diri mereka sendiri ya guys. Tapi kalau misalkan kita ngelihat Death di sini adalah habit kalian yang lama. Seperti tadi aku udah bilang, habitual ya. Jadi kalian harus bisa tanda kutip membunuh yang namanya tuh habit kalian yang kurang bagus ya, yang tidak cocok dengan lingkungan atau orang-orang sekitar atau zaman sekarang ya. Jadi zamannya kita nih ya, kita sedang mengalami tanda kutip kematian yang sangat-sangat besar dialami oleh seluruh umat manusia. Yes, pandemik kali ini it does change us a lot ya nggak sih? Kita tuh semuanya agak berubah, mulai dari kita yang biasanya kalau makan ke mall atau kemana gitu, sekarang kita harus masak di rumah. Itu segelintir contoh aja ya. Jadi apa yang bisa saya ubah adalah habit kalian. Start from there ya. Yang kedua, di sini ada Queen of Cups ya. Bagaimana cara melakukannya? Kita harus kembali melihat kalau kita ngeliatin Queen of Cups ya, sosok wanita yang sangat-sangat emosional, sangat-sangat keibuan. Berarti kalian juga harus bisa berdiri sendiri. Kayak let's talk about queens ya. Kita ngomongin sosok ratu. Sosok ratu itu kalau misalkan nggak ada rajanya, mereka mati nggak kan? Which is ya, kita harus bisa stop bergantung sama orang. Meskipun kita ini kuat, misalnya kalian kuat secara fisik, tapi apa kabar dengan mental kalian, ya kan?
Bagaimana cara melakukannya adalah sedikit mirip sama kalian yang pilih kartu pertama ya, orang-orang yang pilih kartu pertama tadi. Kita ngomongin soal bagaimana kita bisa memiliki prinsip tambahan ya. Kalau tadi King of Cups itu udah cukup, udah semuanya harus bisa jaga image. Kalau Queen of Cups itu tentang prinsip ya. So, bagaimana cara melakukannya? Buatlah prinsip yang baru, buatlah peraturan-peraturan pribadi yang baru gitu loh. Misalnya dulu kalian tuh punya prinsip, oke, saya nggak akan tidur lebih dari jam 9, mau apapun yang terjadi, ya kan? Tapi mulai kesini pasti dong ada hal-hal yang berubah. Jadi kalian harus bisa lebih toleransi lagi dengan jangan terlalu keras kepala gitu loh. Apapun yang kalian lakukan itu harus kalau tadi King pakai logika, Queen ini lebih pakai hati ya. Jadi kebalik. Yang biasanya kalian logis banget, kalian harus bisa mikir tentang emosi gitu. Kalian harus bisa lebih merasa lagi, karena bagaimanapun juga di tengah pandemi seperti ini, death ya, di tengah pandemi seperti ini orang paling butuh pertolongan, dan apalagi kalau misalkan nggak dimulai dari rasa empati dulu gitu. Terus kita lihat di sini ada Nine of Wands dengan pertanyaan pelajaran hidup atau hal apa yang tidak bisa diubah. Apa yang tidak bisa diubah nih maksudnya apa yang di luar kemampuan kita. Jadi memang kita itu sebagai suatu pribadi itu nggak bisa ngubah hal tersebut. Di sini ada Nine of Wands. Kalau misalkan kita lihat Nine of Wands, kita ngomongin soal perubahan lingkungan juga. Sedikit banyak mirip sama yang tadi ya, actually sangat ya cukup banyak miripnya. Tapi bedanya di sini adalah bagaimana kalian melihat lingkungan kalian ya. Melihat lingkungan kalian, terus juga jangan terlalu posesif sama materi-materi yang kalian punya, karena di sini kita disuruh belajar untuk berbagi. Karena kita memberi, kita menerima. Intinya seperti itu, ya. Jadi apapun hal yang sedang memperlambat, menghambat atau membebani kalian itu bisa kalian bisa kalian lewatin dengan berbagi, memberi gitu loh. Mau itu cuma dengerin curhatannya orang, itu artinya kalian sudah memberi telinga kalian untuk orang lain. Contoh gampangnya seperti itu. Atau misalnya, ya kalau misalkan kita lagi pesan makanan, mungkin kita bisa kasih ekstra ke orang-orang di luar sana, seperti itu, ya. Jadi yang nggak bisa diubah adalah ya keadaan ini. Kita harus bisa embrace our helplessness. Kita harus bisa menerima semua kelemahan kita. Kita tuh nggak selalu harus bergantung sama sama prinsip kita, atau misalkan keadaan kita atau harta kita seperti orang ini yang kalian lihat nih di Nine of Wands ya. Kita nggak perlu menjadi seperti orang ini gitu. Biarin aja kalau misalkan memang ada orang yang mau berubah, ya biarin. Kalian harus tetap bisa menempati janji atau prinsip yang sudah kalian buat, yang sudah diperbaharui ya konteksnya di sini. Terus kita akan lihat ke kartu keempat ya. Di sini ada Four of Swords. Kalau misalnya kalian lihat aspek apa dalam hidup saya yang sedang berubah karena pelajaran hidup yang sedang saya alami nih, kalian alamin gitu ya. Jadi aspeknya di sini kalau misalnya kita ngomongin Four of Swords, ada orang yang lagi tiduran, probably dead also. This is so dark. Oh my god, kenapa sih kartu yang ini tuh dark banget bacaannya? I'm a little bit scared now. But anyway, Four of Swords, kita ngomongin waktu, ya. Aspek apa dalam hidup kalian, ya di sini adalah perkembangan. Karena perkembangan doang yang paling dekat sama waktu, ya. Jadi growth kalian itu sedang diubah sedemikian sedemikian rupa sehingga membuat suatu ketidaknyamanan
yang bikin kalian tuh anxious, kalian tuh cemas, terbebani, stres gitu loh, ya. Di sini kita ngomongin apa ya, kayak waktu kesehatan secara fisik ya. We don't want to be dead like this guy, ya kan? Kita nggak mau kayak orang ini dead. Okay, that's dark. Jadi perkembangan kalian ini yang sedang diubah, ya. Nggak harus dari lingkungan, tapi perkembangan secara mental. Kita ngomongin sword di sini, berarti kita ngomongin kekreatifan, ideologi, bisnis itu juga bisa. Mungkin kalian dapat pelajaran dari bisnis kalian atau lingkungan kerja kalian, karena di sini sword balik lagi, ya. Jadi itu yang harus kalian tekankan gitu loh. Terus yang terakhir sini ada Queen of Wands, ya. Kalau misalkan kalian lihat di sini Queen of Wands, kartu kelima, apa yang akan saya pelajari setelah ini semua berakhir? Kalian akan jauh menjadi lebih mahir untuk mengarahkan, menjadi support sejati, ya. Kalau misalkan yang gamers, ya kalian tahu lah ya support tuh role-nya seperti apa. You can kill but you also can help, mostly help, ya kan. Queen of Wands kita ngomongin soal arah, ya. Bagaimana seorang seperti sosok ratu yang pintar, yang cerdas, terus agak bawel ya di sini. Queen of Wands tuh sosok yang cukup bawel loh. Jadi apa yang akan kalian pelajari adalah bagaimana kalian bisa menata pola bicara kalian, terus juga kalian bisa menentukan arah atau jalan mana yang akan atau bisa kalian ambil ke depannya gitu. So this insight is a little bit interesting ya. Cukup menarik karena awal kartunya Death ini aja tuh kalian udah kayak di cut dari kehidupan kalian yang lama. Sekarang ini kalian tuh udah kayak orang yang bener-bener baru, bener-bener mungkin kalian baru kalau misalkan kita ngomongin near death experience atau kecelakaan atau apapun itu yang bikin kalian tuh snap gitu aja untuk gue mau berubah. So this is very good guys, ya. I hope all the best for you, dan aku harap cukup jelas penjelasan aku untuk kalian yang pilih kartu nomor 2 atau batu warna ungu. Oke? Sekarang kita akan lanjut ke kartu ketiga. Oke, so kita udah sampai ke yang ketiga ya. Kartu ketiga, kalau kalian pilih kartu ketiga dengan batu warna kuning, yang citrin nih, yang ini atau yang paling kanan, ini hasilnya ya. Kita akan lihat 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi nggak ada mayor arcana ya di sini ya. Kita akan lihat pertama dari kartu yang sebelah sini ya. Ini ada Seven of Cups ya guys. Seven of Cups, apa yang bisa saya ubah? Oke, kalian ini cukup sedikit simple jawabannya ya. Kalau misalnya kita lihat di sini Seven of Cups dengan orang yang susah menentukan pilihan. Jadi tema kita di pertanyaan jawaban untuk pertanyaan kali ini temanya pilihan ya. Kamu harus bisa menentukan apa yang bagus untuk kamu dan apa yang tidak bagus untuk kamu. Let's start from that first ya. Jadi apa yang bisa kamu ubah adalah kamu harus bisa menentukan pilihan ya. Dari sekian banyak pilihan, kamu itu terlalu sering membawa perasaan sehingga kamu tuh suka melupakan logika. Jadi kamu harus mulai untuk menggunakan logika kalian untuk menentukan atau memilih keadaan orang, hal yang baik, hal yang buruk. Nah itu kalian harus pikirin lagi, kalian harus menentukan itu dulu. Karena kalau misalkan kalian pilih semuanya, kalian jadi indecisif gitu loh. Kalian jadi nggak kalau orang bilang tuh jadi labil gitu loh. Nah, kalian jadi nggak punya fondasi. Itu kata kuncinya, fondasi untuk diri kalian sendiri. Kalian itu siapa? Itu
Yang harus kalian ubah adalah identitas kalian. Kalian harus menentukan identitas kalian. Siapa kamu? Siapa kamu di mata mereka? Itu dulu, oke? So, kita akan lanjut ke kartu kedua. Di sini ada Knight of Swords ya, guys. Kalau misalnya kita lihat gambarnya di sini, Knight of Swords adalah seorang satria yang melawan arah, ya. Jadi ini jawaban untuk pertanyaan bagaimana cara melakukannya. Simple ya, karena minor arcana rata-rata tuh lebih lebih straight to the point, lebih nancep ya. Knight of Swords kita ngomongin bagaimana cara melakukannya adalah kalian harus melawan arus. Kalian harus nggak boleh tunduk terus sama keadaan. Kalian tuh harus punya perlawanan gitu loh. Let's say kita ambil contoh, misalnya kalian tuh seminggu diomelin sama bos 3 kali misalnya, terus kalian tuh manut, yes man gitu loh. Kalian nggak boleh kayak gitu. Kalian harus bisa yang namanya melawan, membela diri kalian sendiri sesekali gitu. Seperti ini nyambung ke kartu yang tadi ya, seperti yang udah kita bahas tadi. Kalian tuh butuh fondasi, kalian butuh identitas. So, bagaimana cara melakukannya adalah lawan arus, lawan diri kalian sendiri, lawan hal-hal yang udah lama ya, ditekankan di sini, udah lama menekan kalian, menekan apa yang ada di mental kalian. Bebasin pendapat kalian, bebasin pikiran kalian. Mungkin kalian juga bisa mulai dari mengubah tampilan, mengubah cara ngomong. Misalnya ada habit-habit tertentu yang memang harus kalian ubah atau lawan gitu. Misalnya salah satu contohnya nih ya, males, atau enggak boros, atau enggak ya apapun itu yang emang konotasinya negatif dan tidak membantu kalian lagi, membantu hidup kalian lagi gitu loh ya. Terus kita akan geser ke kartu ketiga nih ya. Kalau kalian lihat di sini ada Three of Pentacles. Ada orang yang lagi mengamati atau membuat suatu rencana. Jadi pelajaran hidup atau hal apa yang tidak bisa kalian ubah, yang di luar kemampuan kalian ya. Di sini kita ngomongin soal 3 orang yang lagi membangun suatu fondasi. Fondasi di sini bisa aja peraturan daerah, peraturan sekitar, atau rencana yang udah lama ditumpuk. Itu juga bisa suatu habit-habit yang yang udah menjadi karakter kalian gitu loh. Memang itu tidak bisa diubah ya, nggak bisa sepenuhnya diubah, hanya bisa direadaptasi gitu loh, adaptasi ulang gitu. Jadi pelajaran dari habit-habit kalian, misalnya dari malesnya kalian jadi miss opportunity, atau misalkan dari borosnya kalian jadi besok gak bisa makan, mungkin aja gitu loh ya. Planning atau habit-habit seperti itu yang kalian tuh sudah sadar, secara sadar kalian lakukan. Nah itu yang udah nggak bisa kalian ubah lagi. Jadi ini lebih ke arah regret atau penyesalan ya, penyesalan yang kalian tuh nggak yang kalian bikin sendiri gitu loh. Ada orang yang memang bikin suatu kesalahan tanpa sengaja, tapi yang ini kalian akui itu salah kalian dan kalian sengaja. Jadi itu yang nggak bisa diubah ya guys. Kalian cuma bisa melihat atau menonton atau mengingat-ingat memori yang memang memalukan seperti itu. Terus kita akan melihat ke kartu keempat. Sini ada Six of Pentacles ya guys. Six of Pentacles dengan orang lagi menimbang atau membagi sesuatu. Ini untuk pertanyaan, aspek apa dalam hidup saya yang sedang berubah karena pelajaran hidup yang sedang saya dalami. Aspek-aspek seperti kalian harus membagi identitas kalian. Kalian harus membagi ilmu. Mungkin kalian orangnya pelit ilmu, mungkin kalian orangnya nggak bisa membagi waktu untuk orang-orang tertentu, jadi semuanya ke mix up gitu. Itu bisa aja ya. Aspek dalam hidup kalian adalah di sini secara materi. Kalau di sini aku lihatnya ya, ini secara materi.
Karena balik lagi, Six of Pentacles, kita ngomongin keseimbangan berbagi dan materi gitu. Materi di sini bisa aja berupa pelajaran ya, nggak harus berupa materi sepenuhnya materi gitu loh. So ini yang sedang diubah sama universe. Ini pelajaran utama ya, karena ini kalau misalkan kita mau nggak ada yang gratis di dunia ya, semuanya harus bayar. Mungkin ini bayaran kalian, mungkin ini aspek yang diambil dari hidup kalian untuk ya dapat result yang lebih bagus lagi ke depannya gitu loh. Pasti ada bayaran, mau itu sakit besar kecil pasti ada bayaran. Oke? Terus kita lihat di kartu kelima, di sini ada Five of Swords ya guys. Di sini kalau misalnya kalian perhatiin, ada orang yang sedang memanggil kembali temannya biar kayak sini jangan nyerah gitu kan. Ini untuk pertanyaan apa yang akan saya pelajari setelah ini semua berakhir. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini adalah kalian baru ngeh kalau misalnya kalian sudah terlalu memaksa atau kehilangan orang atau sosok yang berharga untuk kalian, dan itu udah nggak bisa kalian nggak bisa kalian ambil lagi atau bujuk kembali gitu loh. Jadi kalian cuma bisa pasrah. Jadi kalau dari yang aku lihat dari tebaran ini ya, kalian tuh lebih ke arah jangan take someone for granted. Jangan yang namanya tuh menyia-nyiakan orang yang ada dalam hidup kalian. Mungkin di sini kalau misalnya kita lihat di Seven of Cups ya, kalian ini seperti sebuah sosok yang player ya. Mau kalian cewek, mau kalian cowok, mungkin ya itu masalahnya bisa jadi karena core utamanya kan di sini Cups. Kalau Cups tuh di tarot tuh lebih ke arah perasaan ya guys. Gitu. Jadi ya kalian harus bisa ngebagi mana yang baik, mana yang jahat buat kalian. Intinya in summary sih secara ringkas seperti itu ya. So ini buat kalian yang pilih kartu ketiga sebelah kanan atau batu warna kuning tadi ya, ini hasilnya. Oke, so that's it guys. Untuk topik kali ini, aku harap kalian gak terlalu stres atau tertekan ya, karena memang mental health di Indonesia tuh cukup memperhatikan karena gengsi kita tuh nomor 1 ya. Jadi menurut aku gak ada salahnya kok kalian mau curhat atau kayak gimana pun ke teman kalian, terlihat lemah itu boleh. Tapi yang aku mau pesan ke kalian, kalau misalnya kalian mau terlihat lemah, aku saranin kalian pilih-pilih orangnya. Kalau kalian udah tahu mereka jahat atau misalkan kalian gak suka sama respon mereka, ya jangan gitu loh. Daripada kalian tambahin stres, tambahin beban mental sendiri, let's not do that, okay? So, I hope you like the video, I hope you enjoy the video. Kalau misalkan memang kalian mau curhat nih, kalian gak punya temen atau keadaan kalian lagi tidak memungkinkan atau butuh second opinion, itulah job kita ya sebagai tarot reader. Kalian bisa langsung kontak aku di Instagram. Di situ ada link untuk ke katalog aku dan bisa langsung tanya-tanya di situ. Kalian bisa pilih sesinya mau yang mana. Nanti kita tentuin jam dan kita akan sesi. Oke? Thank you ya guys. Dadah.